Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama akan menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah Paskah minggu ini. Tentu apa yang menjadi kondisi keberadaan Bapak Ibu Saudara sehat-sehat saja. Syukur kepada Allah. Dan tentu marilah pada ibadah saat ini, Minggu Paskah adalah hari kemenangan orang percaya, orang Kristen seluruh Indonesia, seluruh dunia. Dan akan kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Untuk itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk mengawali kebahagiaan kita hari ini, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan bersama-sama kita akan pujikan di Kidung Jemaat nomor 19. Kita akan pujikan bersama-sama. Setelah kita bersorak-sorak memuji, memuliakan nama Allah, Bapak Ibu Saudara tentu saat ini sangat berbahagia karena didampingi suami, istri, anak-anak, bahkan ada saudara-saudara kita. Atau kita sedang sendirian atau dalam kondisi sendiri, tapi tidak dilupakan oleh Tuhan bahwa Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Dan kebersamaan dengan Tuhan itu tidak hanya suasana gembira, tetapi juga untuk melihat sebagaimana hati kita di hadapan Tuhan. Dan di Matius 22 ayat 37-40, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengakui bahwa kita dalam kondisi yang dosa, tentu Tuhan membuka tangan, membuka hati bagi kita yang datang kepadanya. Mari kita bertobat dan kita nyatakan pertobatan kita dengan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 39. Tadiku
Bapak Ibu Saudara, setelah kita mengakui kesalahan, kelemahan, dosa-dosa kita, Tuhan dengan pekanya memberikan kepada kita berita anugerah. Dan saat ini berita anugerah serta petunjuk untuk menuntun kita pada pembaharuan hidup, petunjuk hidup baru, kita akan bersama-sama baca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 35 sampai 34 sampai 35. Demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Dua hal yang penting. Allah tidak membedakan. Petunjuknya adalah siapa yang takut akan Dia dengan mengamalkan kebenaran hidup. Nah, kebenaran yang sesuai dengan apa yang menjadi firman Allah. Kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan di Kidung Jemaat nomor 50A. Bapak Ibu Saudara, setelah kita memuji Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita kepada Allah. Kita berdoa. Tuhan yang penuh rahmat, kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau yang tidak hanya sekedar menjadi Tuan bagi kami, Raja bagi kami, tetapi Engkau juga menjadi Bapak bagi kami, menjadi Ibu bagi kami. Engkau mengangkat kami, orang-orang percaya, menjadi anak-anak-Mu. Dan kami meyakini kebutuhan keperluan hidup kami Engkau cukupkan, bahkan berlimpah kasih karunia. Tuhanku yang baik, saat ini dalam beberapa hari tentu kami semua harus di rumah. Kami harus berkumpul dengan keluarga. Kami tidak bekerja. Kami tidak sekolah. Bahkan sering kami hanya menjalankan hal-hal khusus yang itu sangat mendesak dan sangat penting ya Tuhan. Tetapi apapun itu, peraturan yang dimunculkan oleh pemerintah melalui Departemen Kesehatan, kami semua menyepakati untuk menjaga supaya kehidupan kami itu sehat dan baik saja. Karena inilah seizin Tuhan. Segala perkara yang terjadi semuanya hanya seizin Tuhan. Bapak di surga, Bapak penuh kasih, saat ini izinkan kami untuk menaikkan doa-doa kami. Bagi mereka yang saat ini sedang mengalami sakit, baik oleh karena penyakit yang saat ini sedang menjadi pandemi, yaitu COVID-19, dimanapun mereka berada, dalam masa isolasi, Tuhan berkenan untuk memberikan pendampingan. Tuhan berkenan untuk menyembuhkan mereka dan memberikan hati yang selalu berserah kepada Tuhan. Dan apabila mereka juga terkena sakit-sakit yang lain, virus-virus yang lain, bakteri-bakteri yang lain, Tuhan juga berkenan untuk menyembuhkannya.
Bagi kami yang sedang mengalami kedukaan Tuhan, kami berdoa supaya Engkau berkenan untuk memberkati, menghibur, sehingga mereka kuat, mereka dihiburkan oleh tangan Tuhan yang penuh kasih. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami keraguan-raguan iman mereka undur dari hadapan-Mu, mereka tidak aktif bergereja dan melakukan perkara-perkara rohani. Mari Tuhan, Engkau yang mengusikkan hatinya dan memanggil mereka kembali dalam suasana Tuhan. Dan tentu kami yakin Tuhan akan memberikan berkat yang lebih dari apa yang mereka dapati selama ini. Tuhan yang baik, bersama dengan umat-Mu di Gereja Kristen Jawa Ngebyok, kami meyakini peribadahan yang kami lakukan melalui via online itu Tuhan tidak mengganggu persaudaraan kami antara Bapak Ibu Majelis Gereja dan seluruh jemaat. Kami tetap menyapa, hati yang tulus menyapa kepada saudara-saudara kami dalam persaudaraan yang sejati. Kami memasuki masa di mana kami ini benar-benar menjadikan bahwa Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah momen terindah bagi gereja-Mu di tempat ini memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu ya Allah, Engkau berkati Bapak Ibu Majelis Gereja, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan hati yang melayani, Engkau berikan kerendahan hati, dan juga Engkau berikan waktu serta berkat jasmani dalam pelayanan yang mereka kerjakan. Bagi saudara-saudara kami yang tentu saat ini menjadi pengurus komisi, biarlah Tuhan memberkati mereka dalam pembinaan kategorial yang mereka kerjakan, nama Tuhan dimuliakan. Berkat-berkat Tuhan juga melimpah atas saudara-saudara kami yang melayani tersebut. Dan akhirnya kami juga menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu dalam pergumulannya, dalam doa-doanya. Biarlah jemaat Tuhan semakin merasa bahwa Tuhan tidak hanya mencukupkan, tapi juga melimpahkan berkat-berkat dalam hidupnya. Allahku yang baik, sebagai warga bangsa Indonesia, kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa Indonesia ini, dari pimpinan kami yang ada di pusat maupun di daerah-daerah, lembaga, departemen. Tuhan sertai, Tuhan berkati, supaya hidup bangsa ini semakin baik untuk menghadapi khususnya pandemi COVID-19 ini. Kami mendoakan supaya pemimpin bangsa kami melalui wadah-wadah yang dibangun, satgas-satgas yang dibangun, Tuhan beserta mereka, sehingga setiap kami yang menjadi pelaku ataupun kami semua menjadi donatur, biarlah keberadaan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan banyak tenaga medis, dokter, dan juga rumah sakit serta tempat-tempat yang dijadikan untuk perawatan-perawatan mereka yang terpapar ini Tuhan, biarlah juga Tuhan berkati. Tuhan sendiri cukupkan kebutuhannya, dan waktu-waktu mereka juga mengalami kesehatan yang baik dan optimal ya Tuhanku. Demikian Tuhan, masih banyak harapan-harapan kami, harapan-harapan keluarga-keluarga Kristen di rumah kami masing-masing yang saat ini kami satu hati. Untuk itu ya Tuhan, jawablah, berikanlah, kabulkanlah harapan-harapan mereka yang sesuai seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan peribadahan kami. Tuhan tetap menyertai kebahagiaan di ibadah Paskah ini ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih, Tuhan berikan waktu bagi kita untuk memberikan rasa ucap syukur kita melalui persembahan. Nah, teknisnya barangkali seperti yang telah saya katakan di beberapa video kita yang lalu, bahwa persembahan yang Bapak Ibu persiapkan dapat ditabung, dan nanti kalau sudah saatnya kita bertemu kembali, Bapak Ibu bisa memasukkan itu di kantong gereja atau kotak gereja, baik mingguan
awal bulan, ataupun persembahan perpuluhan dan sebagainya. Nah, saat ini di persembahan Paskah kita hari ini, Bapak Ibu Saudara diberikan motivasi oleh Tuhan Yesus melalui hamba-hambanya, yaitu di dalam Korintus atau 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bersama-sama kita diiringi satu pujian dalam Kidung Jemaat 363, kita pujikan bersama-sama. Ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus Bapak Saudara, mari kita bersama-sama memberikan persembahan kepada Allah di dalam doa kita. Kita berdoa. Melalui pekerjaan yang Tuhan berikan, Tuhan bermurah hati memberikan rezeki kepada kami semua. Dan kami bersyukur untuk itu Tuhan. Dan saat ini kami mempersembahkan persembahan kami ini kepada Allah. Terimalah, sucikanlah, dan berkati. Biarlah persembahan ini bermanfaat guna untuk kebangunan tubuh Kristus melalui pelayanan yang kami kerjakan di gerejamu, khususnya di GKJ Ngebyok ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk para hambamu yang keutus untuk mengelola, menyimpan, mendistribusikan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati hidup pelayanannya dan keluarganya pun tercukupi. Allahku yang setia, saat ini kami akan mendengarkan sabdamu. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Tuhan dan Raja kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan bersama-sama kita akan baca di Injil Yesus Kristus menurut Matius 28 ayat 1 sampai 10. Demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakainya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati.
Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu, demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan kita pelihara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang sedang di rumah, yang sedang saat ini berhadapan muka dengan muka, baik ibu, bapak, anak-anak, ataupun kita yang sedang sendirian melihat video ini. Video ini dibuat dalam rangka untuk menjadi alat Tuhan menyaksikan cinta kasih-Nya kepada umat manusia. Nah, tentu ketika kita semua memakai sarana digitalisasi yang saat ini ada di gereja kita, kita patut bersyukur dengan upaya-upaya yang dilakukan. Tetap kita akan melihat betapa tema hari ini sangat relevan dengan apa yang kita lakukan, yaitu beritakanlah kebangkitannya. Saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan benar-benar memerintahkan kepada kita semua untuk memberitakan. Memberitakan apa? Yang pertama tentu bukan memberitakan hal-hal yang jahat, hal-hal yang menghujat, hal-hal yang memaki, hal-hal yang hanya sekedar mengkritik. Tapi Tuhan memberikan rekomendasinya, memberikan daulatnya kepada kita semua untuk memberitakan kabar sukacita. Dan saat ini kita patut bersukacita, karena hari ini kita menjadi umat pemenang, yaitu memenangkan dunia ini, dalam artian kita mengalahkan segala hal-hal yang bersifat duniawi. Ketika kedagingan kita sudah mampu kita kurangi terus-menerus dari kebiasaan-kebiasaan yang salah, kita digantikan menjadi pribadi yang luar biasa oleh Tuhan. Dengan kebangkitan dan berita kebangkitan itu, kita jadi sukacita. Jadi memberitakan kabar sukacita bahwa kita memiliki Yesus yang maha dahsyat. Kita memiliki Yesus yang mencintai umat manusia. Yesus yang benar-benar rela memberikan nyawanya bagi sahabatnya, yaitu kita, umat manusia. Dan kabar Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini telah membenamkan satu ajaran yang sifatnya klasik, yaitu Paskah hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, bangsa tertentu, dan membicarakan mengenai keluarnya bangsa ini dari penjajahan menuju pada pembebasan. Tidak hanya berdiri di situ saja, bahkan kabar itu kemudian menjadi tertutupi oleh kabar Paskah
kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah, kita yang diberikan anjuran, himbauan, dan juga perintah oleh Tuhan, tentu adalah berbicara mengenai bagaimana kita mengabarkan kebangkitan itu. Akankah dunia merespon? Saya yakin dunia seluruhnya, umat manusia seluruhnya, ciptaan Tuhan seluruhnya tidak akan merespon seperti harapan kita. Tapi percaya saja bahwa direspon atau tidak direspon, yang namanya mengabarkan kebangkitan itu adalah sesuatu yang wajib, tetapi hasilnya itu Tuhan yang akan kemudian menentukan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita sudah lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Perkara hasil, optimal tidak optimal, puas atau tidak puas, kita tidak akan mencari hal-hal yang optimal, puas terkait hasil dari upaya kita ini memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang terpenting adalah yang sudah kita lakukan. Nah, Bapak Saudara, tentu apa yang menjadi narasi tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius 28 ayat 1-8 tadi, Bapak Ibu sudah benar-benar memahami kronologi awal bagaimana ada bencana, ada perjumpaan dengan malaikat, ada Maria di sana, ada Tuhan Yesus Kristus menghadiri orang-orang yang dikasihi itu. Itu sudah kita pahami berulang-ulang. Tapi yang terpenting adalah bagaimana secara kontekstual kita hari ini. Kita berbicara kini di sini. Apakah hidup kita juga sudah mengalami atau melakukan tanggung jawab memberitakan firman? Apakah kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam hidup ini? Kalau sudah, maka yang terjadi adalah bahasa kasih itu akan menjadi terrealisasi, yaitu bahasa yang mengasihi sesama, bahasa yang mengasihi keluarga. Apakah kita mengasihi suami kita, istri kita, anak-anak kita, ahli waris kita, atau siapa saja yang ada di sekitar kita? Kalau kita mengasihi, yang terjadi Allah benar-benar hadir. Allah benar-benar hadir. Dan Allah benar-benar hadir di kehidupan kita. Dan kehadiran Allah tidak dibatasi oleh ingin dan kemauan manusiawi. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Ditutupi bagaimanapun, Allah akan masuk sesuai dengan keinginan kebutuhannya. Dan saat ini Bapak Saudara, kemarin-kemarin di Kamis Putih kita perjamuan kudus, di Jumat Agung kita menaikkan rasa dan perasaan kita yang mengharu biru terhadap Golgota, di mana Yesus disiksa, disalib, dan mengalami kematian. Sehingga di Sabtu Sunyi pun kita hanya mengadakan ibadah reflektif, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini tidaklah ada lagi kedukaan, tapi yang terjadi adalah kemenangan. Umat Tuhan dimenangkan, umat Tuhan menjadi pemenang. Yakinlah, situasi yang seperti ini akan berakhir. Tetapi cintanya Tuhan tidak akan pernah berakhir. Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu Saudara kini sampai sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan saat teduh kita. Persilahkan. Saat teduh cukup, mari bersama-sama kita berdoa seperti ajaran Tuhan Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin dan minggu besok kita mengikuti ibadah secara online dengan keluarga penuh dengan sukacita. Namun ada satu hal yang belum merupakan kesempurnaan di dalam ibadah. Agar ibadah kita sempurna, majelis gereja memberikan himbauan dan ajakan kepada seluruh jemaat GKJ Ngebyok, baik yang bisa mengikuti secara online maupun bersama-sama dengan teman di dalam keluarga. Karena di dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk pada tujuan ibadah yang sejati. Menerima firman Tuhan, memuji nama Tuhan, kemudian mengucap syukur kepada Tuhan dalam bentuk mempersembahkan ucapan syukur. Oleh karena itu, minggu besok kami mengajak kepada segenap jemaat GKJ Ngebyok untuk mempersembahkan. Yang pertama, persembahan mirunggan ucap syukur. Yang kedua, persembahan BHT. Yang ketiga, persembahan awal bulan. Dan yang keempat, persembahan perjamuan kudus dalam rangka Paskah 2020. Kiranya Tuhan akan membuka hati saudara dengan cara minggu berduyun-duyun atau dengan waktu yang cukup. Di gereja telah disiapkan kotak persembahan. Masukkan kotak persembahan seperti biasa, dan persembahan itu akan digunakan dalam rangka pekabaran Injil dan dalam rangka membiayai biaya organisasi gereja. Kepada saudara-saudaraku yang kebetulan tidak mendengar ajaan dan seruan dari Majelis GKJ Ngebyok, kepada yang mendengar untuk mengajak teman yang tidak sempat mendengar. Dengan demikian, Tuhan akan memberkati kita sekalian. Atas nama Majelis GKJ Ngebyok,
mengucapkan terima kasih dan selamat Paskah 2020. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Saudara, kita akan memuji nama Tuhan dan kita mempersiapkan di Kidung Jemaat 54. Kita pujikan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, setelah kita memuji nama Tuhan dengan gembiranya, karena kita di hari kemenangan, mari bersama-sama kita menguatkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita telah menguatkan pengakuan iman kita. Kita diutus untuk memberitakan kebangkitannya dengan seluruh pelayanan di dalam keluarga, gereja, dan lingkungan kita. Maka saat itu, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, senantiasa mengayomi kehidupan kita kini sampai sepanjang segala masa. Amin.